Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari atas Baje Adiansyah, Emil Fauzan, Muhammad Farah Setiawan, dan juga Muhammad Nafis. Di sini kami akan presentasikan laporan tugas metode numerik, yaitu pembuatan program implementasi metode Simpson 3/8 untuk perhitungan integrasi numerik menggunakan bahasa C++. Di sini ada latar belakang pembuatan program, yaitu integrasi numerik merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh nilai pendekatan dari integral tertentu ketika menyelesaikan secara analitik sulit atau bahkan tidak dapat dilakukan. Pada banyak kasus, fungsi yang akan diintegralkan berbentuk kompleks dan melibatkan kombinasi fungsi eksponensial, logaritma, trigonometri, maupun fungsi hiperbolik, sehingga diperlukan pendekatan numerik untuk mendapatkan nilai hampiran integralnya. Masalah utama dalam integrasi numerik adalah menghitung nilai integral tentu berikut secara numerik. Di sini ada bentuk utama dari integrasi numerik. Ada integral, yaitu integral B batas atas batas bawah, ada fxd. Dalam pendekatan metode Piast atau precision method, interval integrasi yaitu a, b dibagi menjadi sejumlah subinterval yang sama panjang. Jika interval tersebut dibagi menjadi n Piast, maka lebar setiap Piast dinyatakan sebagai h sama dengan b min a dibagi n. Titik aksis Piast dinyatakan sebagai berikut. Ada xr, a ditambah rh, r sama dengan r, yaitu nilainya 0,012 dan seterusnya. Dan nilai fungsi pada titik aksis Piast adalah fr sama dengan f dalam kurung ada xr. Di sini kami menggunakan kaidah Simpson 3/8. Metode Simpson 3/8 adalah salah satu metode integrasi numerik yang digunakan untuk menghitung nilai hampiran integral tentu dengan menggunakan interpolasi polinomial derajat 3 atau kubik. Di sini ada bentuk dasar dari kaidah Simpson 3/8 dan integrasinya adalah sebagai berikut. Sehingga diperoleh kaidah Simpson 3/8 yaitu 3h, integral 3h 0 yaitu fx dx sama dengan 3h per 8 dikali f0 ditambah 3f1 ditambah 3f2 ditambah f3. Galat, tentu saja di sana ada galat kaidah Simpson 3/8 yaitu dirumuskan sebagai E sama dengan min 3/8 h pangkat 5 f0 tv t dengan nilai t yaitu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 3h. Untuk langkah-langkah penyelesaian metode Simpson 3/8 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mendefinisikan fungsi yang akan diintegralkan. Yang kedua itu menentukan batas bawah dan batas atas. Yang ketiga itu menentukan jumlah partisi atau n, yaitu dengan ketentuan harus kelipatan 3. Yang keempat itu menghitung lebar partisi atau h sama dengan b min a per n. Yang kelima itu menentukan titik-titik xr dengan rumus xr sama dengan a ditambah rh. Yang keenam yaitu menghitung nilai fungsi di setiap titik. Yang ketujuh yaitu menggunakan rumus Simpson 3/8 untuk menghitung nilai integral numerik. Yang kedelapan yaitu menganalisis hasil dan kemungkinan galat perhitungan. Adapun fungsi yang kami gunakan pada perhitungan program ini itu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Nafis dari kelas A Indralaya dengan ujung NIM 031. Pada materi ini saya akan membahas tentang flowchart. Yang flowchart program utamanya itu dimulai dari start, yaitu untuk memulai program, dan selanjutnya ada print. Ini untuk menampilkan judul programnya atau tampilan awal programnya. Dan setelah itu ada pilihan ulang sama dengan 4. Ini artinya ini untuk memberikan nilai awal 4 pada variabel pilihan ulang. Tujuannya untuk
agar pada awal program itu pengguna bisa memasukkan variabel fungsi dan batas integrasi. Selanjutnya eh, terdapat decision yang berbentuk seperti ini. Jika ini pilihan ulang sama dengan 1 atau 4. Jika ya, program akan meminta input variabel. Input variabel ini seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Seperti itu. Dan ketika pilihannya tidak, programnya akan langsung lanjut ke program pemilihan ulang sama dengan 2 atau 4. Jika ya, dia akan meminta input batas. Dia akan meminta input batas bawah integral dan batas atas integral. Jika tidak, dia akan langsung ke pilih metode penghentian. Programnya di sini meminta pengguna memilih metode perhitungan, 1 itu partisi atau 2 itu epsilon. Jika pengguna memilih 1, maka program akan meminta input jumlah partisi n. Kemudian program akan menghitung integral menggunakan metode Simpson 3/8. Jika tidak, maka akan otomatis terpilih yang metode kedua, yaitu metode epsilon. Lalu program akan meminta input nilai epsilonnya, lalu akan melakukan iterasi berulang dengan menambah jumlah partisi sampai galatnya itu kecil atau semakin akurat. Berikutnya akan menampilkan hasil perhitungan dari program yang sebelumnya. Akan menampilkan nilai integral numerik dan estimasi galatnya. Terus programnya akan menanyakan ekstrapolasi Richardson. Jika iya, program menghitung nilai integral yang lebih akurat menggunakan metode Richardson. Jika tidak, maka akan langsung ke menu hitung ulangnya. Di menu hitung ulang ini memungkinkan pengguna menghitung ulang tanpa harus menjalankan program dari awal. Tampilan menunya 1 itu adalah variabel, 2 adalah batas, 3 metode, 4 semua, dan 0 keluar. Yang terakhir adalah decision pilihan sama dengan 0. Jika ya, programnya selesai. Jika tidak, program kembali ke awal proses untuk perhitungan berikutnya. Oke, yang kedua ada flowchart fungsi hitung integral Simpson 3/8. Oke, yang pertama adalah mulai fungsi perhitungan integralnya. Pada tahap ini akan menjalankan fungsi yang bertugas menghitung integral menggunakan metode Simpson 3/8. Yang kedua ini adalah menghitung lebar interval H-nya. H sama dengan batas atas dikurang batas bawah per N. Terus ada inisialisasi variabelnya. Integral sama dengan 0, I sama dengan 0. Artinya variabel integral digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan dan variabel I adalah indeks iterasi. Selanjutnya ada pengecekan perulangan. Jika ya,
maka program melanjutkan proses perhitungan, yaitu XI sama dengan batas plus IH. Jika tidak, maka semua iterasi sudah selesai dan program menghitung hasil integral akhirnya. Hasilnya sama dengan 3H per 8 dan dengan integral. Jika ya tadi, program akan menghitung F XI-nya, kemudian akan menghitung nilai fungsi pada titik tersebut. Terus menentukan koefisien Simpsonnya, I sama dengan 0 atau N. Jika benar, maka koefisiennya sama dengan 1. Jika tidak, maka program akan memeriksa I sama dengan 0 atau N. Jika benar, maka koefisiennya sama dengan 2. Jika tidak, maka koefisiennya sama dengan 3. Setelah itu, setelah koefisien diketahui, program akan menghitung integral plus sama dengan coef fx. Ini artinya nilai fungsi dikalikan dengan koefisien lalu ditambahkan ke total integral. Dan iterasi berikutnya, program kemudian menaikkan nilai indeks I++. Kemudian program kembali memeriksa kondisi I lebih kecil sama dengan N. Proses ini berulang sampai semua titik dihitung. Oke, yang berikutnya ada flowchart fungsi hitung fx. Dimulai dari start lagi. Habis itu menghitung pembilang pertama. Hitung pembilang 1 X pangkat A kali len sin B plus E pangkat CX dikali sin D pangkat X D kali X pangkat E min P. Kemudian program akan menghitung penjemput pertama dengan rumus G plus cos HX plus X pangkat J dikali tan KX tambah L. Hasil perhitungan ini disimpan sebagai penjemput 1. Berikutnya akan menghitung pembilang kedua dengan rumus cos E pangkat MX dikali sin H NX. Dan kemudian menghitung penyebut kedua dengan rumus Q plus ln RX dikali sin SX min T dikali cos UX. Dan kemudian kan dan kemudian hasilnya akan menunjukkan hasil yang dimana sama dengan pembilang 1 per penyebut 1 ditambah pembilang 2 per penyebut 2. Dan setelah itu program berakhir. Berikut merupakan bagian pseudocode dan juga running program yang kami buat. Yang pertama itu ada pseudocode. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada deklarasi global. Itu ada var A, B, C, D, E, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U yang merupakan bilangan real sebagai konstanta persamaan fungsi.
Juga ada var BBBA merupakan bilangan real merupakan batas bawah A dan batas atas B. Integrasi var jumlah integer merupakan variabel penyimpan jumlah partisi atau iterasi. Berikutnya itu ada fungsi fx, function hitung fx, x merupakan bilangan real begin. Di sini ada menghitung bagian pertama fungsi yang merupakan yang di sebelah kiri tanda tambah. Di sini ada pembilang satu yang rumusnya sebagai berikut dan juga ada penyebut satu yang rumusnya sebagai berikut. Yang berikutnya juga ada menghitung bagian kedua fungsi di sebelah kanan tanda tambah ada pembilang cos x dan berikutnya itu ada penyebut 2 dan berikutnya ada menggabungkan kedua bagian fungsi merupakan hasil fx. Di situ sini ada hitung fx sama dengan pembilang 1 dibagi penyebut 1 ditambah pembilang 2 dibagi penyebut 2 n. Bagian berikutnya itu ada fungsi integrasi Simpson 3/8. Di sini ada function hitung integral Simpson 3/8 batas bawah, batas asar, dan n partisi yang merupakan bilangan real. Begin H sama dengan batas atas dikurang batas bawah dibagi n partisi yang merupakan menentukan lebar setiap partisi atau delta x. Ini ada sum underscore integral sama dengan 0, for i sama dengan 0, to n partisi do begin, xi sama dengan batas bawah ditambah ih yang merupakan menentukan posisi titik x pada iterasi ke i. Yang berikutnya itu ada logika penentuan koefisien yang merupakan aturan 1332. Ini if i sama dengan 0 or i sama dengan n partisi dan koefisien sama dengan 1, maka koefisien 1 itu untuk titik ujung merupakan f0 dan fn. Else if sama dan kurung i mod 3 sama dengan 0 dan koefisien sama dengan 2. Di sini koefisien 2 untuk titik kelipatan 3 yaitu contohnya seperti F3, F6 dan F9 dan seterusnya. Else koefisien sama dengan 3. Di sini koefisien 3 untuk titik sisa lainnya. Di sini ada sum integral sama dengan sum integral ditambah koefisien hitung fx yang dalam kurungnya xi merupakan akumulasi dari koefisien fx n. Di sini ada rumus akhir Simpson 3/8 dibagi 3h/8 yang dikali total jumlahan. Hitung integral Simpson 3/8 sama dengan 3h dibagi 8 sum integral n. Di sini juga ada main program. Begin call input variabel yang merupakan mengambil input konstanta a sampai u dari user yang sudah ditentukan tadi. Di sini juga ada call input batas yang merupakan mengambil input batas bawah bb dan batas atas ba yang sudah ditentukan tadi. Di sini ada output, ada dua metode. Di sini ada pilih metode, yaitu pertama partisi, yang kedua epsilon, dan input pilihan. Di sini ada if pilihan sama dengan 1, lalu maka input n, input jumlah partisi yang merupakan harus kelipatan 6 agar bisa menggunakan metode Richardson. Juga hasil sama dengan hitung integral Simpson 3/8. Ini ada nilai batas bawah, batas atas, dan nilai partisi. Else input toleransi error. Di sini ada inputan error nilai epsilon seperti contohnya 0,0001. Repeat n sama dengan n ditambah 6 merupakan menambah partisi secara otomatis merupakan kelipatan 6 tadi. Hasil baru sama dengan hitung integral Simpson 3/8 bb, ba, dan n galat abs hasil baru dikurang hasil lama until galat
lebih kecil, toleransi error berhenti jika selisih antara iterasi sudah sangat kecil. And if, ini juga ada ekstrapolasi Richardson, merupakan yang opsional. If ingin ekstrapolasi, tik Y, maka menghilangkan galat di sini untuk menghilangkan galat orde rendah dengan membandingkan langkah halus H dan kasar 2H. Angka 15 adalah pembagi untuk orde H. Angka 4 maka pada metode Simpson, akan hasil ekstrapolasi sama dengan hasil halus ditambah hasil halus dikurang hasil kasar dibagi 15. Output, maka akan keluar output hasil ekstrapolasi, and if, dan lalu n. Berikutnya ada bagian running program dan program membuat, yaitu di sini ada include iStream digunakan untuk memanggil library input output C++. Ada juga include CMAT dan itu digunakan untuk memanggil library matematika. Ada juga include IronManip digunakan untuk memanggil library untuk merapikan tabel. Juga ada using namespace digunakan untuk mempersingkat penulisan. Ada double A, B, C, D, E, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, B, 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 A, integral jumlah. Adapun tadi digunakan 3 header pada program yang kami buat ini digunakan untuk berbagai format dalam bahasa C++ dilanjutkan dengan persekat penulisan std. Berikutnya yaitu ada void cetak digunakan untuk membuat fungsi yang menjalankan suatu proses tanpa mengembalikan nilai. Ini ada count dan di sini juga ada yang digunakan untuk membuat header pada program yang kami buat. Bagian program tersebut digunakan untuk menampilkan halaman pembuka pada saat program dijalankan. Program mencetak judul, topik metode numerik yang digunakan, dan juga nama kelompok serta nama dosen pengampu dalam bentuk tampilan yang rapi di layar. Dan outputnya akan seperti ini. Berikutnya di sini ada codingan juga. Bagian ini digunakan untuk menampilkan rumus yang kami gunakan agar tampak lebih rapi dan juga profesional, dengan outputnya akan seperti ini. Berbagai fungsi, gambaran fungsi yang kami gunakan dalam program ini. Berikutnya juga ada void input variable yang digunakan untuk memasukkan nilai semua konstanta yang dipakai dalam fungsi fx. Di sini juga ada count input variable fungsi yang merupakan judul tampilan input variable. Ada count input a, masukkan nilai konstanta a, input b untuk nilai beta, masukkan nilai konstanta beta. Ada input c untuk y, ada input d untuk nilai delta, ada input e untuk variabel, input p untuk p, input g untuk zeta, input h untuk eta, input j untuk theta, input k untuk iota, dan juga input l untuk a, input m untuk nilai k, input n untuk lambda, ada input q untuk mu, ada input r untuk v, input s untuk xi, input t untuk i, input untuk l, input u untuk t. Bagian tersebut digunakan pertama untuk menyimpan konstanta-konstanta yang terdiri dari huruf-huruf yang sudah disebutkan tadi, yang nanti diinputkan oleh pengguna. Lalu yang kedua digunakan untuk menghitung fungsi fx yang digunakan dengan menggunakan rumus-rumus matematika. Maka outputnya akan seperti ini jika sudah dimasukkan nilainya. Sebagai contoh, berikutnya di sini ada void input batas, yaitu memasukkan batas bawah dan batas atas integral. Di sini ada input batas integrasi, yaitu judul tampilan input batas integral. Ada input batas bawah,
A. Memasukkan nilai batas bawah integral. Di sini juga ada input batas atas. Gunakan untuk memasukkan nilai batas atas integral. Ada while BA lebih kecil dari BB. Ulangan untuk memastikan batas atas lebih besar dari batas bawah. Batas atas ini juga ada peringatan ditambahkan untuk batas atas tidak boleh kurang dari atau sama dengan batas bawah jika si pengguna menginputkan nilai yang tidak sesuai aturan, maka akan menampilkan pesan tersebut jika tidak valid. Di sini agak ada input ulang batas bawah, meminta pengguna memasukkan ulang batas bawah, ada input ulang batas atas, meminta pengguna masukkan ulang batas atas jika tidak sesuai ketentuan yang sudah disebutkan tadi. Di sini penjelasannya, fungsi input batas digunakan untuk memasukkan batas bawah dan batas atas integral dari pengguna serta memastikan bahwa batas atas lebih besar dari batas bawah. Jika batas atas kurang dari atau sama dengan batas bawah, program akan meminta pengguna masukkan ulang nilai batas hingga memenuhi syarat yang benar untuk perhitungan integral. Sebagai contohnya, jika benar akan seperti ini. Berikutnya di sini ada double hitung fx double x digunakan untuk menghitung nilai fungsi fx berdasarkan rumus yang diberikan. Di sini ada double pembilang, itu menghitung pembilang bagian pertama. Ada double penyebut, ini menghitung penyebut bagian pertama. Di sini ada double pembilang 2, yaitu menghitung pembilang bagian kedua. Dan ada juga menghitung penyebut bagian kedua. Nah, di sini ada return pembilang 1 dibagi penyebut 1 ditambah pembilang 2 dibagi penyebut 2, yaitu membalikan nilai akhir fx, yaitu jumlah dari dua pecahan tadi. Fungsi fx double x digunakan untuk menghitung nilai fungsi fx berdasarkan persamaan yang telah ditentukan. Fungsi ini menghitung dua bagian pecahan, pembilang dan penyebut dari masing-masing suku. Kemudian menjumlahkan hasil kedua pecahan tersebut untuk mendapatkan nilai akhir fx yang akan digunakan dalam proses perhitungan integral numerik. Di sini juga ada fungsi modular untuk menghitung nilai integral menggunakan metode Simpson 3/8, double hitung, integral Simpson 3/8, double batas bawah, double batas atas, int partisi, bool, cetak tabel. Double delta, X sama dengan batas atas dikurang batas bawah dibagi N partisi, yaitu digunakan untuk menghitung lebar selang H atau jarak antar partisi. Juga ada double integral sama dengan 0,0, gunakan variabel untuk menyimpan hasil penjumlahan suku integral. If cetak tabel, jika parameter cetak tabel bernilai true, maka tabel iterasi akan ditampilkan. Ada count tabel iterasi partisi Simpson 3/8, N sama dengan partisi, fix substations, delta. Di sini ada codingan digunakan untuk menampilkan tabel. Di sini ada integral koefisien. Koefisien 1 sama dengan 1. Koefisien pada titik pertama dan terakhir adalah 1. Else if i persen 3, 0. Koefisien sama dengan 2. Jika i lipat 3, maka koefisien 2. Else koefisien sama dengan 3. Setelah itu koefisien 3. Double nilai suku sama dengan koefisien. Mengalihkan nilai fungsi dengan koefisien Simpson. Integral ditambah sama dengan nilai suku, menjumlahkan semua suku ke variabel integral. If cetak tabel, jika tabel diaktifkan maka setiap iterasi menjumlahkan semua variabel. Jika tabel diaktifkan maka setiap iterasi akan dicetak. Di sini digunakan untuk pembuatan tabel. Fungsi hitung integral Simpson 3/8 digunakan untuk menghitung nilai integral numerik suatu fungsi pada interval tertentu menggunakan metode Simpson 3/8. Fungsi ini membagi interval menjadi beberapa partisi.
menghitung nilai fx i pada setiap titik, mengalikan dengan koefisien Simpson sesuai, kemudian menjumlahkan seluruh suku dan mengalikan dengan 3h/8 untuk memperoleh hasil integral. Jika parameter cetak tabel bernilai benar, fungsi juga akan menampilkan fungsi interaksi yang berisi nilai xi, fxi, koefisien, dan hasil perkaliannya. Di sini ada integral main, cetak digunakan untuk menampilkan judul atau informasi awal program, int pilihan ulang sama dengan 4, variabel untuk menentukan bagian mana yang ingin diulang, yaitu variabel atau batas atau metode atau semua. If pilihan ulang sama dengan 1, pilihan ulang sama dengan 4, input variabel memasukkan semua konstanta yang digunakan dalam fungsi fx. If pilihan ulang sama dengan 2, pilihan ulang sama dengan 4, input batas, masukkan batas bawah dan batas atas integral. In count n itu 3, pilihan metode penghentian. Count 1 berdasarkan banyak partisi, kedua itu berdasarkan nilai epsilon atau toleransi Galat. Pilihannya pilih 1 atau 2. Bagian main digunakan sebagai program utama yang mengatur jalannya seluruh proses perhitungan integral numerik. Pada bagian ini, program akan menampilkan informasi awal, meminta pengguna memasukkan variabel fungsi dan batas integrasi. Kemudian meminta pengguna memilih metode penghentian perhitungan, yaitu berdasarkan jumlah partisi atau berdasarkan nilai epsilon sebagai toleransi Galat. Struktur ini juga memungkinkan pengguna mengulang perhitungan dengan mengganti variabel batas, integrasi, metode, atau seluruh input sesuai kebutuhan. Tampilannya akan seperti ini, yaitu ada dua pilihan. Yang pertama berdasarkan banyak partisi dan juga berdasarkan nilai epsilon atau toleransi Galat. Pilihannya cuma bisa satu atau dua. Di sini juga ada pilihan metode, cin, pilihan metode yaitu memilih metode penghentian penghitungan. Ada double i akhir sama dengan 0,0, yaitu menyimpan hasil akhir integral. Double Galat biasa sama dengan 0,0, menyimpan estimasi Galat atau error. Int n akhir sama dengan 0, yaitu menyimpan jumlah partisi terakhir. If pilihan metode sama dengan 1, count count itu bagian keempat yaitu input partisi, yaitu input jumlah partisi iterasi itu harus kelipatan 6 jumlah. Jika jumlahnya kurang dari 6, maka jumlah itu harus 6, yaitu memastikan jumlah partisi merupakan kelipatan 6 sesuai syarat Simpson 3/8. Bagian ini digunakan untuk menerima pilihan metode penghentian perhitungan dari pengguna dan juga menyiapkan variabel yang diperlukan untuk proses integral. Jika pengguna memilih metode berdasarkan banyak partisi, program akan memilih jumlah partisi yang harus berupa kelipatan 6 sesuai dengan syarat metode Simpson 3/8 sebelum perhitungan integral dilakukan. Di sini maka akan muncul input partisi, yaitu input jumlah iterasi yang harus kelipatan 6. Di sini ada count, yaitu kaidah Simpson 3/8 untuk ekstrapolasi wajib menggunakan iterasi kelipatan 6, seperti contohnya 6, 12, 18, dan lain sebagainya. Input ulang iterasi maka akan menghitung n akhir jumlah, i akhir itu sama dengan input integral Simpson 3/8, BBBA n akhir maka true, yaitu menghitung integral menggunakan Simpson 3/8 dan menampilkan tabel partisi. Int n sama dengan 2, int n underscore 2h sama dengan n underscore akhir dibagi 2, yaitu partisi langkah besar atau 2h. Jika n 2h itu lebih kecil dari 3,
n atau n 2h sama dengan 3, maka akan muncul double i 2h tem hitung integral Simpson 3/8 PB BA n 2h false. Nah, itu akan kasar, salah. Itu berikutnya ada menghitung integral dengan partisi lebih besar. Biasa itu sama dengan ABS I akhir dikurang I 2H tem, yaitu menghitung galat dari selisih dua hasil integral tadi. Nah, pada bagian ini tuh untuk memvalidasi jumlah partisi agar merupakan kelipatan 6 sesuai dengan syarat metode Simpson 3/8. Kemudian itu menghitung nilai integral menggunakan jumlah partisi tersebut. Setelah itu, program juga menghitung nilai integral dengan partisi yang lebih besar, lebih kasar. Setengah dari jumlah partisi untuk mengestimasi galat error dengan membandingkan kedua hasil integral tersebut. Nah, berikut merupakan tampilan dari codingan tadi. Akan muncul tabel. Jika angka yang dimasukkan benar akan seperti ini. Jika ada hitung input nilai partisi, contohnya 12, maka akan muncul tabel iterasinya dan juga akan muncul hasil integral numeriknya dan juga estimasi galatnya. Berikutnya di sini ada else if, pilihan metode sama dengan 2, found, muncul pilihan keempat itu input epsilon, double epsilon. Di sini ada teks yang akan muncul itu input nilai epsilon, contohnya 0, sekian ke epsilon, yaitu memasukkan nilai toleransi galat dengan 6, juga ada double i lama 0,0, double i baru 0,0, double galat IE9, interaksi sama dengan 1, inisiasi variabel interaksi epsilon. Maka di sini akan muncul tabel sebagai berikut. Saat ini, yaitu sini ada menghitung selisih antara iterasi baru dan sebelumnya. Perhitungan berhenti jika galat sudah lebih kecil dari epsilon. Dan sini ada I lama sama dengan I baru, dan akhir ditambah 6, yaitu menambah partisi sebesar 6 agar tetap memenuhi syarat Simpson 3/8, iterasi plus while true. Sini ada perhitungan lagi, yaitu hasil konvergen di iterasi keberapa, iterasi dengan jumlah partisi n sama dengan n akhir. Di sini ada i akhir sama dengan i baru, galat biasa sama dengan galat, itu gunakan untuk menyimpan hasil integral dan galat akhir. Di sini ada metode tidak valid jika mengulang proses continue. Dan di sini ada tabel hasil integral numerik. Lakukan hasil akhir integral dan estimasi galat yang sudah dihitung. Pada bagian ini digunakan untuk menghitung integral numerik berdasarkan metode penghentian menggunakan nilai epsilon atau toleransi galat. Program akan menghitung integral secara berulang dengan menambah jumlah partisi secara bertahap. Kemudian membandingkan hasil iterasi saat ini dengan iterasi sebelumnya untuk mendapatkan nilai galat. Proses perhitungan akan terus dilakukan hingga nilai galat lebih kecil atau sama dengan epsilon, sehingga diperoleh hasil integral yang dianggap telah konvergen beserta estimasi galatnya. Berikut hasilnya akan muncul hasil iterasi, dan hasil konvergen di iterasi ke berapa dengan jumlah partisi berapa, maka akan muncul hasil integral numeriknya dan juga hasil estimasi galatnya. Berikutnya ini jika apakah Anda ingin melakukan ekstrapolasi Richardson pada hasil ini, ada dua pilihan Y or N, yaitu jika pilihannya yes or no. Jika pilih Y, pilihan Y, tabel iterasi ekstrapolasi Richardson Simpson 3/8, maka akan muncul double I x final 0,0 inter x sama dengan 1, in target n sama dengan n, akhir batas maksimum partisi untuk ekstrapolasi. For in per n sama dengan 6, per n target n per
N ditambah sama dengan 6. Iterasi partisi akan bertambah 6. Double IH hitung integrasi Simpson 38 yaitu BB, BA, Cure, and Pulse. Double I 2H hitung integral Simpson 3/8 BB, BAN 2H Pulse. Yaitu digunakan untuk menghitung nilai integral dengan langkah halus dan kasar. Double IX sama dengan IH ditambah IH dikurang I2H dibagi 15, yaitu rumus ekstrapolasi Richardson untuk Simpson 3/8. Berikutnya ada double galat X sama dengan ABS yang kurang I, X dikurang IH, itu menghitung galat hasil ekstrapolasi. Berikut akan muncul hasil akhir setelah ekstrapolasi. Bagian ini digunakan untuk menanyakan apakah pengguna ingin melakukan ekstrapolasi Richardson pada hasil integral yang sudah diperoleh. Jika pengguna memilih Y, program akan menghitung kembali nilai integral menggunakan langkah kasar dan langkah halus, kemudian menerapkan rumus ekstrapolasi Richardson untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Proses ini ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi partisi, hasil integral, langkah kasar, langkah halus, nilai ekstrapolasi, serta estimasi galat hingga diperoleh hasil akhir setelah ekstrapolasi, maka akan muncul seperti ini. Akan muncul hasil ekstrapolasi di bawahnya. Berikutnya ini ada menanyakan apakah Anda ingin menghitung ini ulang. Beberapa ada pilihan, itu ada ganti variabel saja, ganti batas integral saja, atau ganti metode pengertian saja, atau ganti semua. Yang terakhir itu keluar dari program. Ini Anda dapat memilih 0 atau 1 atau 2 atau 3 atau 4. Pilihan ulang ini digunakan untuk bagaimana yang Anda ingin hitung ulang. Pilihan ulang itu sama dengan itu dari 0, pilihan ulang itu lebih besar daripada 4. Pilihan tidak valid, maka masukkan angka 0 atau 1 atau 2 atau 3 atau 4. Maka pilihan akan meminta pilihan ulang. Saat memilih ulang sama dengan 0, ulang program sampai pengguna memilih keluar. Ini akan muncul terima kasih telah menggunakan program ini. Return maka akan mengakhiri program. Bagian ini digunakan untuk menanyakan pada pengguna apakah ingin melakukan perhitungan ulang. Pengguna dapat memilih untuk mengganti variabel fungsi, batas integrasi, metode penghentian, atau mengganti semua variabel, serta memilih keluar dari program. Program akan terus berulang proses perhitungan sesuai pilihan pengguna hingga pengguna memilih opsi keluar, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Berikut merupakan tampilan program yang kami buat. Di sini ada tampilan awal yaitu judul tugas dan juga ada dosen, ada nama kelompok dan juga nama jurusan fakultas dan juga universitas. Dan sini juga ada gambaran atau tampilan fungsi yang kami gunakan. Oke, untuk pengetesan program di sini ada input variabel fungsi. Di sini kami mengambil contoh menggunakan angka kecil, yaitu ada 3, ada 2,9, ada minus 0,5, 2,5, 1,5, 3,8, 3,1, 3,4, 4,3, 2,7, 3,5, 0,5, 1,5, 15,5, 2,3,
4,8, 4,8, 4,8, 4,4. Enter, maka akan muncul permintaan batas bawah. Di sini gunakan batas bawah 3,36 dan batas atasnya 3,4. Enter. Sini akan muncul pilihan metode yang ingin digunakan. Ada berdasarkan banyak partisi dan juga ada berdasarkan nilai epsilon atau nilai segala. Misalkan kita memilih yang pertama terlebih dahulu 1. Sini akan meminta nilai input partisi yang merupakan kelipat 6. Di sini kita input nilainya 600. Maka akan muncul 600 iterasi dari awal. Dari sini akan ada tabelnya I, XI, FXI, koefisien, nilai koefisien. Dan akan muncul nilai integral numeriknya, yaitu ada 0,25 dan estimasi kelat 0,00 sekian. Nah, di sini ada pertanyaan apakah ingin melakukan ekstrapolasi Richardson pada hasil ini, maka kita akan minta yes, maka akan muncul karena kita menggunakan Simpson 3/8, maka hanya akan muncul 200 iterasi yang merupakan 3 kali lebih kurang dari iterasi biasanya, namun partisinya akan tetap muncul sebanyak 1200 partisinya. Maka hasil setelah ekstrapolasinya akan 0,27, tetap sama. Lalu di sini ada muncul opsi apakah ingin menghitung ulang atau ganti variabel fungsi saja atau integrasi saja, maka kita akan mencoba untuk memilih pilihan ketiga, yaitu ganti metode penghentian saja. Di sini kita bisa pilih, tadi sudah partisi, kita akan memilih opsi kedua yaitu nilai epsilon atau toleransi segala. Dan di sini akan meminta nilai input epsilon, yaitu contohnya kita ambil misalkan 0,0003458945941, kita enter, maka akan muncul iterasinya. Di sini ada sebanyak 48 iterasi. Hasil konvergen di iterasi ke-48 dengan jumlah partisi n sama dengan 288. Nah, sini ada permintaan apakah meminta ekstrapolasi, kita tekan yes. Ini iterasinya akan muncul 2 kali lebih banyak dari iterasi yang tadi, namun hasilnya tetap sama. Dan ya, ini merupakan tampilan program kami buat. Untuk sebagai perbandingan, kami akan menampilkan hasil dari kalkulator integral. Dari rumus yang sudah kita buat dan juga kita masukkan nilai yang sama dengan program tadi, dengan batas atas dan batas bawah sudah disesuaikan, maka hasilnya akan sama dengan yang sudah kita hitung pada program yang kami buat, yaitu sini ada 0,527538 sekian, dan di hasil sini ada 0,52753883 sekian. Perbandingannya pada aplikasi kalkulator integral lebih sensitif dan lebih jelas dari program yang buat, namun hasilnya tetap sama, yaitu 0,27527 sekian. Terakhir kita bisa keluar dari program.
Berikut merupakan bagian hasil perhitungan menggunakan kaidah 3/8 menggunakan aplikasi C++, web integral kalkulator, dan juga perhitungan manual. Di sini kami menggunakan tiga parameter angka, yaitu dengan angka kecil, angka campuran, juga angka besar. Yang pertama di sini ada angka kecil, kami memasukkan angka di dalam rumusnya sebagai berikut. Di sini ada A3, untuk input A-nya ada 33, ada input B untuk betanya 2,9, input C untuk Y-nya min 0,5, dan seterusnya. Di sini kami menggunakan dua perhitungan, itu pada partisi dan juga epsilon. Yang pertama ada dengan menggunakan opsi pertama, itu partisi dengan masukkan dengan nilai N, dengan nilai N-nya yaitu 600, karena keselipatan 6, kami menggunakan 600. Di sini kami mendapatkan hasil perhitungan 0, hasil integralnya itu 0,527553883. Dari hasil perhitungan ini kami menggunakan metode Simpson 3/8, interval dari A-nya itu 3,36 sampai B itu 3,4 dibagi menjadi 600 partisi dengan nilai langkah H sama dengan 0,0007 setiap titik pada sumbu XI bertambah sebesar H pada setiap iterasinya. Dan dihitung nilai fungsi fxi dengan koefisien sesuai aturan Simpson 3/8, yaitu 1, 3, 3, dan 2. Metode ini menghasilkan pendekatan nilai integral yang cukup akurat karena jumlah partisi yang besar membuat hasil perhitungan numerik semakin mendekati nilai sebenarnya. Berikutnya ada pilihan kedua, yaitu epsilon dengan epsilon 0,00001. Kami juga mendapatkan hasil yang sama dari perhitungan sebelumnya, yaitu 0,527533883. Dan juga kami menggunakan kalkulator integral, dan setelah kami input dengan nilai yang kami sudah tentukan dan juga batas atas dan batas bawah yang kami telah tentukan, kami ternyata mendapatkan hasil yang cukup sama dengan perhitungan dengan program yang kami buat, yaitu 0,5227538828831295. Berikutnya ada jalan terakhir, yaitu ada hasil perhitungan manual. Kami menghitung manual nilai yang kami input tadi dengan rumus dengan metode 3/8, dan ternyata kami mendapatkan hasil yang cukup sama dengan hasil perhitungan kedua sebelumnya, yaitu 0,5275 sekian. Berikutnya ada angka campuran, yaitu parameter berikutnya kami gunakan, yaitu mencampurkan angka kecil dan angka besar. Ini rumus yang sudah kami input dengan nilai yang kami inginkan. Di sini ada pertama, yaitu ada hasil perhitungan menggunakan aplikasi C++ yang kami buat dengan nilai N yang sama, yaitu kami input 600. Pada partisi ini kami mendapatkan hasil yang min 0,0002922938. Nah, untuk opsi kedua itu dengan epsilon, dengan kami menambahkan epsilon sama dengan parameter sebelumnya itu 0,00001, kami mendapatkan hasil yang sama dengan sebelumnya, itu minus 0,00022948. Dari hasil perhitungan menggunakan metode Simpson 3/8 dengan epsilon 0,000001, proses iterasi dilakukan dengan menambahkan jumlah partisi hingga memenuhi syarat konvergensi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa metode mencapai konvergen pada iterasi keempat dengan jumlah partisi N sama dengan 48. Nilai integral yang diperoleh adalah minus 0,00022948 dengan estimasi galat 0,000003. Dan berikutnya itu ada hasil perhitungan kalkulator integral. Di sini kami masukkan input nilai yang kami sudah masukkan tadi di perhitungan sebelumnya yang sama.
dengan batas atas yaitu 1,18 dan batas bawahnya 1,08, kami mendapatkan hasil yang sama dengan hasil aplikasi yang kami buat, yaitu dengan hasil minus 0,000229 sekian. Dan juga kami melakukan hitungan manual. Di perhitungan manual ini kami juga mendapatkan hasil yang sama, yaitu minus 0,000229 sekian. Berikutnya itu ada angka besar. Angka besar kami masukkan angka besar pada dalam rumusnya yang sesuai dengan nilai yang kami inginkan. Di perhitungan pertama itu menggunakan aplikasi C++ dengan metode partisi, dengan nilai E-nya sama seperti sebelumnya, itu sama dengan 600. Dengan nilai variabel yang kami input, kami mendapatkan hasil minus enggak minus 0,002718. Untuk metode berikutnya, yaitu kami mendapatkan hasil yang sama, yaitu dengan epsilonnya 0,000 sekian, dengan sama seperti metode itu parameter sebelumnya, kami mendapatkan hasil yang sama, yaitu minus 0,002716 dengan estimasi galat sebesar 0,000002. Dan juga kami melakukan perhitungan kalkulator integral, yaitu dengan nilai yang sama kami masukkan dan juga batas atas batas bawah yang sama kami masukkan, kami mendapatkan hasil sebesar 0,000271 sekian. Dan untuk perhitungan terakhir dengan metode manual, kami mendapatkan hasil integral yang cukup sama, yaitu 0,000271. Nah, berikut merupakan perbandingan hasil perhitungan manual, program dengan metode galat dan partisi, dan juga aplikasi. Di sini kami bisa dilihat nilai yang diinputkan, hasil yang didapatkan dari hasil perbandingan antara perhitungan manual, program, dan aplikasi diperoleh bahwa nilai yang dihasilkan memiliki perbedaan yang sangat kecil. Untuk kasus angka kecil, angka campuran, angka besar, hasil dari program baik pada metode galat maupun partisi menunjukkan nilai yang sangat mendekati hasil perhitungan manual dan aplikasi. Perbedaan yang muncul hanya terjadi pada beberapa digit di belakang koma yang disebabkan oleh pembulatan numerik atau ketelitian komputasi pada masing-masing metode. Secara keseluruhan, hasil dari program dapat dikatakan akurat dan konsisten karena mendekati hasil dari aplikasi yang memiliki presisi lebih tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program yang dibuat telah bekerja dengan baik dan mampu menghasilkan hasil perhitungan yang valid serta mendekati nilai sebenarnya. Sekian penjelasan mengenai laporan dan juga program yang kami buat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.